Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kena amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana abidun, adalah dahulu ada seorang abidun. Siapa abidun? Abidun artinya orang yang abid, ahli ibadah. Siapa ahli ibadah? Ahli ibadah itu artinya apa? Ahli ibadah artinya apa? Orang yang senantiasa memiliki ibadah. Orang yang tidak pernah lepas dari ibadah, itu namanya ahli ibadah. Orang yang mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan dia tidak pernah lepas mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, habis masanya untuk ibadah, itu namanya abid, yakni ahli ibadah. Nah, ibu-ibu ini ahli ibadah bukan? Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti belum. Ahli ibadah itu ya disebut itu. Jadi ada orang itu yang ahli ibadah disebut abid. Abidin, orang-orang ahli ibadah. Jadi kalau dia sholat terus sepanjang malam sholatnya, mulai daripada masuk waktu malam sampai tiba waktu subuh pekerjaan sholat malam. Ada yang 100 rakaat, ada yang 200 rakaat. Ada seorang cucu Nabi namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dikasih julukan dua, namanya Ali tapi disebut Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali namanya, Zainal Abidin orang yang menghiasi diri dengan ibadah. As-Sajjad orang yang sujud terus menerus. Kenapa? Dia menghiasi dirinya dengan ibadah dan terbanyak ibadahnya adalah sujud. Dalam satu malam sujud sebanyak 2000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu anak daripada Sayyidina siapa? Husain bin Ali karramallahu wajhah. Dulu ibu sekalian, kalau apa namanya orang disebut abid, di sini tadi dikatakan kana abidun, adalah dahulu ada seorang ahli ibadah fi Bani Israila, yakni ahli ibadahnya Bani Israel. Itu luar biasa. Ahli ibadah zaman Bani Israel itu bukan kaleng-kaleng. Kenapa bukan kaleng-kaleng? Ya karena dulu mungkin belum ada kaleng. Bukan kaleng-kaleng maksudnya bukan sekedar ahli ibadah kecil-kecilan, ya, tapi benar-benar ahli ibadah. Contoh mana ahli ibadah? Kita lihat dalam riwayat Imam Mujahid yang menjelaskan tentang turunnya surat Al-Qadar. Ingat, jadi Lailatul Qadri adalah Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Kita kenal namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ayat ini turun dulu ada sebabnya, namanya asbabun nuzul. Kalau hadis, sebab adanya hadis namanya asbabul wurud. Kalau sebab turunnya ayat Quran namanya asbabun nuzul.
Jadi Al-Quran itu turun daripada Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah namanya, langit dunia. Langit ini paling dekat sama dunia. Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, 30 juz itu semuanya dibawa, diletakkan di Baitul Ma'mur namanya, Baitul Izzah namanya ya, langit dunia, langit yang paling dekat sama dunia. Lalu diturunkan kepada baginda Nabi SAW secara berangsur-angsur, ya kan? Turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Ya, apa yang menjadi sebab kebutuhan turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul. Nah, di antara sebab turunnya ayat-ayat itu, di antara ayat yang memiliki sebab turun itu surat Al-Qadar tadi ayat 3. Apa bunyinya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan mana? Ternyata sebab turunnya itu ada kisah, yakni tentang ahli ibadah Bani Israel. Kana fi Bani Israel rajulun. Adalah dahulu ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Dia seorang laki-laki. Pekerjaannya salat malam setiap malam sampai pagi. Di siang harinya dia tidak tidur siang mengkodok tidur, tidak. Tapi pada saat siang hari dia pergi berjihad di jalan Allah, memerangi musuh Allah sampai sore. Malam salat malam sampai pagi, begitu siang pergi berjihad di jalan Allah sampai sore. Pekerjaan laki-laki ini terus menerus dilakukan selama 1000 bulan. Begitu kalau orang Bani Israel zaman dulu sudah ahli ibadah. Tapi yang membangkang benar. Bagaimana pembangkangannya? Nabinya dibunuh. Yang taat benar taat, susah dikalahkan. Yang membangkang durhaka benar-benar. Apa durhakanya? Nabinya dibunuh. Banyak di kalangan nabi-nabi Bani Israel yang matinya mati syahid, dibunuh oleh umatnya sendiri. Itu zaman dulu. Jadi kalau yang taat betul. Jadi benar-benar kalau orang-orang Bani Israel zaman dahulu itu taatnya tidak kaleng. Nah begini. Nah sekarang kita dengarkan bagaimana taatnya seorang Bani Israel, mengisahkan tentang kasih sayang tadi itu. Kana abidun fi Bani Israel, adalah dahulu seorang abid, seorang ahli ibadah fi Bani Israel, pada kalangan Bani Israel. Marra ala kasibim minar romli. Romli ya. Romli itu jamaknya rimal gitu ya. Artinya apa? Dzunubi mislu a'dadir rimali. Apa? Dzunubi, dosa-dosaku, mislu a'dadir rimali, jumlahnya bagaikan jumlah butiran pasir yang ada di pantai. Itu rimal artinya apa? Pasir. Hafalkannya syair tadi itu? Syairnya Abu Nawas katanya. Namanya, judulnya Al-I'tiraf. I'tiraf terjadi sebuah pengakuan. Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu artinya, ilahi, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla. Bukanlah aku ini orang yang layak untuk menghuni surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi meskipun aku orang yang tidak layak masuk surga, aku juga enggak kuat ya Allah andainya engkau siksa dalam neraka. Itu luar biasa ya. Nah, akhirnya sampai pada akhirnya mengakui kesalahan-kesalahan, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha Pengampun. Nah, ini tadi tentang rimal nih. Belum sampai ke ceritanya.
Kana abidun fi Bani Israel, adalah dahulu seorang hamba Bani Israel, marra ala kasibim minar romli, melewati kasibim minar romli, setumpuk daripada pasir. Jadi jalan melewati tumpukan pasir, satu tumpuk pasir lah. Katakan satu satu truk lah, beli pasir satu truk, ditumpuk di situ. Nah, ada tumpukan pasir, lalu lewat seorang abid tadi, melewati daripada tumpukan pasir. Kasibim minar ramli. Wa qad asaba bani Israila muja'atun, dan sungguh telah diuji orang Bani Israel pada saat itu dengan ujian muja'atun, kelaparan. Jadi hari itu hari yang sedang Bani Israel itu dapat ujian kelaparan. Lalu seorang ahli ibadah mereka ini berjalan melalui satu tumpukan pasir. Mana lagi? Nah, fatamanna fi nafsihi, lalu fatamanna fi nafsihi, maka berangan-anganlah ia fi nafsihi, di dalam hatinya. Yani abid tadi itu, orang ahli ibadah tadi itu berangan-angan ketika melewati tumpukan pasir tadi. Apa yang diangan-angani itu ya? Anna haza, bahwasanya sesungguhnya ini pasir maksudnya. Lau kana daqiqon, seandainya ini adalah tepung, bahwasanya ini pasir, seandainya ini pasir adalah tepung, dia berangan-angan begitu. La asba'u butunu Bani Israila, maka pastilah aku akan buat kenyang perut-perutnya orang-orang Bani Israel yang lapar itu. Itu pikiran dia. Karena betapa rasa sayangnya kepada umat, kepada makhluk, dia tahu umat Bani Israel lagi kelaparan. Nggak ada makanan memang, namanya kena ujian kelaparan. Kalau masih ada makanan, itu namanya belum ada ujian kelaparan. Walhasil orang kelaparan. Banyak yang sudah mati karena kelaparan. Orang ahli ibadah punya rasa sayang di hatinya, walaupun dia tidak bisa membantu. Maka dia berangan-angan, duhai seandainya ini tumpukan pasir ini adalah tepung, maka aku akan bikin kenyang orang-orang Bani Israel itu. Maksudnya akan dikasih ke Bani Israel yang lapar. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi daripada nabi-nabi mereka, an kulli fulanin, untuk berkata kepada orang abid tadi itu, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaq tabihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi mereka supaya mengatakan kepada seorang ahli ibadah tadi itu, qad aujaballahu laka, qad aujabalaka minal ajri, sungguh telah mewajibkan kepadamu Allah Ta'ala minal ajri, daripada ganjaran, malau kana daqiqan fatasaddaqtu tabihi, sungguh Allah telah memberikanmu ganjaran pahala. Pahalanya seperti apa? Pahala seandainya benar-benar tumpukan pasir itu menjadi tepung, lalu engkau sedekahkan tepung itu kepada mereka kaum Bani Israel.
Sebagaimana yang ada dalam angan-anganmu tadi itu, maka Allah telah memberikanmu pahala seperti itu. Faman rahima ibadallahi, maka barang siapa yang mengasihi akan hambanya Allah Ta'ala, yarhamuhullah, maka Allah akan menyayanginya. Jadi bermula siapa saja yang menyayangi hambanya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayanginya. Fa inna dzalikal abda lamma rahima ibadallahi yaquluhu law kana hadza daqiqan la asba'an nasu fawajada thawaba kama law fa'ala. Maka disebabkan ada seseorang tadi itu, dia telah berbuat sayang kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapannya, seandainya tumpukan pasir tadi itu menjadi tepung, maka orang akan dijadikan kenyang. Maksudnya dia akan bersedekah dengan tepung itu kepada orang yang lapar itu baru ada dalam angan-angan. Fawajada thawaba kama law fa'ala, maka dia telah menjumpai daripada sawab atau pahala sebagaimana ia benar-benar melakukan amal itu. Nah, ini kisah yang kedua di dalam kitab Al-Mawa'iz Usfuriyah yang menjelaskan tentang hadis yang pertama, yakni ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarak wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, paham ya? Paham kan? Paham. Jadi ibu sekalian, begitulah kalau kita itu punya rasa sayang kepada siapa? Kepada makhluknya Allah. Sampai-sampai kita masih berangan-angan ingin berbuat baik kepada orang lain, seandainya kita mampu. Maka seperti itulah kita itu ada caranya supaya dapat ibadah walau kita tidak mampu melakukannya. Jadi kita mengandai-andai, tapi mengandai-andai yang baik. Boleh mengandai-andai, boleh mengandai-andai yang baik. Seandainya nanti saya punya seandainya nanti saya punya uang satu triliun, nah, begitu pikirannya, maka saya akan menghajikan semua jamaah majelis taklim. Amin. Kalau cukup. Itu namanya mengandai-andai yang baik. Jika benar andai-andainya itu dan dia ikhlas dalam berandai-andai karena itu sebagai wujud dari kasih sayangnya kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia pahala sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan benar.